Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Asmita Putri dengan NIM L1A11924 dari kelas R002, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Perbanyakan tanaman secara generatif. Video kali ini merupakan untuk memenuhi tugas mata kuliah silvikultur, dosen pengampu Bapak Dr. Fors Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Perbanyakan tanaman. Suatu proses dihasilkannya individu generasi keturunan baru dari proses fisiologi pada tanaman dewasa untuk mempertahankan dan pengembangan suatu jenis tanaman agar tidak terjadi kepunahan sehingga tetap lestari. Perbanyakan tanaman itu dibedakan menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Pada video kali ini akan dibahas tentang perbanyakan tanaman secara generatif. Apa yang dimaksud dengan perbanyakan generatif itu sendiri? Perbanyakan tanaman secara generatif adalah perbanyakan tanaman secara seksual melalui biji. Dan perkembangbiakan generatif itu terjadi apabila tumbuhan mempunyai bunga, mempunyai biji, dan mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Perkawinannya itu terjadi saat melekatnya benang sari sebagai kelamin jantan dan kepala putik sebagai kelamin betina. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan. Bunga merupakan salah satu perkembangbiakan secara generatif. Alatnya, bunga mempunyai alat kelamin berupa jantan dan betina. Putik merupakan kelamin betina, sedangkan benang sari merupakan kelamin jantan. Bunga mempunyai bentuk serta susunan yang beraneka ragam. Bagian-bagian bunga. Beberapa bagian bunga yang dimiliki oleh sebagian besar bunga. Yang pertama yaitu mahkota bunga. Mahkota bunga itu merupakan bagian yang paling menonjol pada sebuah bunga dan mempunyai ukuran yang paling besar jika dibandingkan dengan bagian bunga yang lainnya. Mahkota bunga itu sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk menarik perhatian serangga penyerbuk yang dapat membantu proses penyerbukan bunga. Yang kedua, kelopak bunga. Kelopak bunga itu letaknya berada di lingkaran terluar dari bunga. Adapun fungsinya, bunga itu sebagai untuk melindungi mahkota bunga pada saat bunga masih kuncup. Kelopak akan terbuka pada saat mahkota mekar. Yang ketiga yaitu benang sari. Fungsi dari benang sari itu sebagai alat kelamin jantan. Di dalam benang sari itu terdapat 3 bagian, yaitu tangkai putik atau tangkai sari. Yaitu bagian benang sari yang menjadikan kepala sari posisinya cukup tinggi dari bunga sehingga mempermudah dalam proses penyerbukan bunga. Yang kedua yaitu kepala putik atau kepala sari, yaitu bagian ujung tangkai sari yang mempunyai ruang-ruang yang berfungsi sebagai penampung serbuk sari. Yang ketiga yaitu serbuk sari itu sendiri, yaitu bagian benang sari yang tersusun atas sel-sel kelamin jantan yang digunakan dalam proses penyerbukan. Yang selanjutnya yaitu bakal buah. Itu merupakan bagian putik yang mempunyai kandungan sel telur yang letaknya di dasar bunga, berada di dasar bunga. Bakal bunga ini berisikan 1 atau lebih bakal biji. Yang selanjutnya yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga yaitu bagian bunga yang menghubungkan batang dan bunga. Yang selanjutnya yaitu dasar bunga. Dasar bunga itu tempat melekatnya mahkota bunga yang letaknya berada di ujung tangkai bunga. Fungsinya sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Yang selanjutnya yaitu
Bakal biji. Fungsi dari bakal biji itu sebagai pelindung serta menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang dibuahi oleh serbuk sari melalui proses penyerbukan. Jenis-jenis bunga. Yang pertama yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga itu mempunyai alat kelengkapan berupa kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga lengkap itu yaitu bunga yang mempunyai semua alat kelengkapan tersebut, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bunga yang tidak lengkap itu merupakan bunga yang tidak mempunyai salah satu dari beberapa bagian tersebut. Contoh bunga lengkap yaitu bunga mawar, sepatu, melati, dan bunga tembakau. Contoh bunga yang tidak lengkap yaitu bunga kamboja, bunga kelapa. Yang selanjutnya yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang mempunyai alat kelamin betina atau putik dan alat kelamin jantan atau benang sari. Bunga tidak sempurna yaitu bunga yang tidak mempunyai salah satu dari alat kelamin, baik itu putik ataupun benang sari. Apabila bunga jantan dan bunga betina berada dalam sebuah pohon disebut monoesis. Sedangkan jika bunga jantan dan bunga betina berada di pohon yang berbeda disebut diesis. Proses perbanyakan generatif tumbuhan. Proses perbanyakan generatif tumbuhan itu dimulai dengan adanya tahapan penyerbukan yang dilanjutkan dengan pembuahan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari dari kepala putik bunga. Proses berlangsungnya penyerbukan ini bisa terjadi melalui bantuan udara, air, hewan, ataupun manusia. Serbuk sari pada saat proses penyerbukan itu berasal bisa dari satu bunga atau bunga lain dalam satu tumbuhan dan bunga lain yang masih satu jenis dan bunga lain yang berbeda namun masih satu variasi. Pembuahan yaitu proses terjadinya pertemuan antara serbuk sari dengan sel telur. Proses pembuahan ini akan menghasilkan calon tumbuhan yang baru yang biasanya ada pada biji buah. Buah yang sudah matang atau masak akan jatuh dari pohon dan terbawa oleh makhluk hidup lain seperti manusia dan hewan. Proses penyerbukan dan pembuahan itu sendiri akan terus berlangsung. Dengan adanya proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini, maka tumbuhan akan menjadi banyak dan terhindar dari kepunahan serta terjaga kelestariannya. Jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan menurut asal serbuk sarinya. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri atau autogami. Itu merupakan proses terjadinya perpindahan serbuk sari menuju kepala putik dengan sendirinya yang berasal dari bunga yang sama oleh bunga yang lengkap. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga atau geitonogami. Itu merupakan proses penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang berbeda namun masih satu pohon atau satu tumbuhan. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik berasal dari pohon yang lain namun masih sejenis. Yang keempat yaitu penyerbukan bastas atau hibridisasi. Penyerbukan ini merupakan penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dan putik asalnya berasal dari pohon yang lain yang beda jenisnya namun genusnya masih sama. Penyerbukan ini bertujuan untuk mencari bibit yang unggul.
Yang selanjutnya yaitu penyerbukan menurut perantaranya. Yang pertama itu penyerbukan melalui angin. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak berwarna dan tidak mempunyai kelenjar madu, namun mempunyai serbuk sari yang banyak yang mudah diterbangkan oleh angin. Contohnya yaitu penyerbukan pada jagung, penyerbukan pada kelapa, dan rerumputan. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga yang mempunyai daya tarik pada hewan, seperti mempunyai mahkota bunga yang berwarna-warni, mahkota yang warnanya mencolok, serta mengeluarkan bau harum yang khas dan berukuran besar. Contohnya yaitu di bunga Kamboja. Hewan yang dapat membantu proses penyerbukan itu jenis-jenis serangga seperti kumbang, lebah, kupu-kupu, burung kolibri, dan kelelawar. Yang ketiga yaitu penyerbukan melalui air. Proses penyerbukan ini tuh umumnya berlaku pada tumbuhan yang berhabitat di air. Proses penyerbukan ini terjadi pada saat air hujan turun dan mengenai serbuk sari. Contohnya yaitu hidril dan elodia. Yang keempat yaitu penyerbukan melalui manusia. Penyerbukan ini dikenal dengan penyerbukan buatan. Penyerbukan ini biasa disebut dengan penyerbukan buatan karena proses penyerbukannya itu terjadi dengan bantuan manusia dan melalui manusia dapat dilakukan pada tumbuhan seperti salak, anggrek, dan vanili. Proses ini dilakukan dengan cara menempelkan bunga jantan dengan serbuk sari yang sudah dibetik dengan bunga betina yang sudah matang atau masak. Buah merupakan yang terbentuk ketika terjadi pembuahan antara serbuk sari dan sel telur. Bakal buah dan bakal biji yang berada di dalam putik akan berkembang menjadi buah dan biji. Buah yang dagingnya kita makan berasal dari bakal buah. Buah seperti ini disebut dengan buah sejati. Bagian-bagian buah. Yang pertama yaitu lapisan luar atau exocarp. Lapisan ini sering dikenal dengan kulit buah. Kulit buah ada yang lunak dan ada yang keras. Kulit keras umumnya terdapat pada buah-buah kering atau mengandung sedikit air seperti kacang tanah. Kulit lunak biasanya terdapat pada buah-buah yang berdaging lunak, basah atau banyak mengandung air, seperti tomat atau pepaya. Lapisan luar bunga ini terdiri dari jaringan epidermis dengan dinding sel yang tebal. Yang kedua yaitu lapisan tengah atau mesokarp. Lapisan ini dikenal juga dengan nama daging buah. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal pada buah dan tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga yaitu lapisan dalam atau endokarp. Endokarp ini merupakan lapisan paling dalam pada buah dan biasanya mengelilingi biji. Endokarp ini bersifat lunak dan tersusun atas jaringan epidermis dan sklerenkim. Selanjutnya yaitu biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan berbiji atau spermatopita. Biji mengandung bakal tumbuhan baru sehingga dapat dikatakan bahwa biji juga berfungsi untuk mempertahankan kelestarian tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu bagian-bagian biji. Bagian dari biji terdapat yaitu yang pertama kulit biji. Kulit biji ini antara satu buah dengan buah yang lainnya memiliki perbedaan struktur. Ada yang tebal, ada juga yang tipis, ada yang lunak, dan ada juga yang keras. Umumnya kulit ini terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan parenkim yang tebal. Fungsinya
untuk melindungi lembaga dan endosperm dari kekeringan dan kerusakan mekanis. Yang kedua yaitu inti biji. Inti biji ini merupakan bagian inti pada biji yang dikelilingi oleh kulit biji. Inti biji ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu lembaga atau embrio, yang kedua calon akar atau radikula, yang ketiga yaitu daun lembaga atau kotiledon, yang keempat batang lembaga, yang kelima yaitu putih lembaga. Kelebihan dan kelemahan perbanyakan tanaman secara generatif. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang A, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Kemudian biaya yang dikeluarkan relatif murah. Umur tanaman akan lebih lama, dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Kelemahannya, tanaman baru yang dihasilkan itu belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Yang kedua, varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Yang ketiga, waktu berbuah lebih lama. Yang keempat, kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.